Hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qol man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman pasti memuliakan tamunya. Jadi kita tuan rumah wajib memuliakan tamu dan tamu wajib memuliakan tuan rumah. Nah, kalau tamunya kurang ajar ya jangan dimuliakan ya. Ini berimbang saja. Kemudian waman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah. Orang yang beriman pasti menyambung silaturahim. Waman kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau kata-kata yang buruk ditahan, tidak dikeluarkan. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, enggak disebut namanya, datang langsung nanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Nabi, siapa orang yang paling layak untuk saya saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuk. Qala summan, qala ummuk, qala summan, qala ummuk. Ibumu, ibumu, ibumu. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan ibu. Percaya sama saya. Nggak ada. Anda tidak boleh mendahulukan orang di atas ibu, kecuali Nabi. Kalau Nabi beda. Nabi sudah tidak bersama kita. Ini yang sekarang hidup. Sudah 3 kali disebut. Qala summan, qala abuk, bapakmu. Karena ibu berkorbannya luar biasa, sayangnya luar biasa, tidak terhingga. Wah, saya kalau ceritakan betapa hebatnya ibu, Anda akan lama nanti. Tapi saya kasih gambaran. Kalau anak sakit, ibu itu bisa gendong anak jam-jaman. Bukan 1 menit, 2 menit, jam-jaman ibu itu. Padahal ngangkat galon nggak kuat. Angkat beras 5 kilo juga keberatan. Tapi kalau anaknya bisa. Bukan 1 menit, 2 menit, jam-jaman. Maka kalau kemudian kita dapat rezeki dari Tuhan mengurus orang tua, ya kita berpikir kayak gitu. Ibu, dan bapak. Saya tanggung ya, ini babnya menyenangkan, jadi saya lanjut saja sebentar. Wa anhu an Abi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam rogima anfu. Apa sih ini enggak? Summa rogima anfu. Man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhul al jannah. Rawahu Muslim. Rugi banget orang yang punya orang tua sepuh tetapi dia tidak masuk surga. Anda itu pintu surga paling gampang tuh orang tua. Nanti ada zikir, ada sholawatan berjamaah, ada sholat sunnah. Dia tidak akan sehebat berbakti pada orang tua. Jangan di fait accompli. Saya nggak sholat sunnah lah, saya nggak usah puasa sunnah. Tetaplah lakukan ibadah itu. Tapi di waktu yang sama, orang tua jangan sampai dilalaikan. Rugi. Jadi kalau Anda mau masuk surga, nggak usah repot-repot, nggak usah umroh, nggak usah haji, kecuali mampu. Kalau mampu ya umroh, dan haji ini kan nggak mampu. Kan banyak orang yang kepikiran, saya belum umroh, belum haji. Surga kita ada di rumah kita, ibu kita, bapak kita. Makanya rezeki bagi teman-teman yang orang tuanya sepuh, itu rezeki di mana Allah memudahkan kita masuk surga. Percayalah pada saya, orang tua itu secara kodrati tidak ingin merepotkan anaknya. Tidak ingin, walaupun mereka lapar, mereka bisa tahan. Mereka sakit juga kadang-kadang ditahan, tahu-tahu berat aja penyakitnya, karena tahan mulu. Kita yang punya kesadaran, saya mau jaga ibu saya, bapak saya. Ya orang-orang berlomba-lomba dalam apapun, saya akan berlomba-lomba dalam mencapai surga tercepat melalui orang tua saya. Baik, saya bacakan lagi. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'alal hijrah wal jihadi abtagi al ajra minallahi ta'ala. Saya baiat untuk mau berjihad, mau hijrah walaupun itu berat, saya mau taat pada engkau, termasuk ketika suruh jihad dan seterusnya. Qala fahallaka min walidayka ahadun hayy. Nabi bertanya, punya bapak dan ibu yang masih hidup enggak? Qala na'am. Ya, masih ada bapak ibu saya sudah sepuh.
Bal kilahuma, dua-duanya malah. Qala fatabtagil ajr minallah. Kamu mau pahala dari Allah? Qala na'am, iya pengen dong Nabi. Qala farji ila walidaika fa asin suhbatahuma. Udah nggak usah mikirin jihad, nggak usah mikirin hijrah. Pulang saja. Orang tuamu itu Anda berbakti, pahala hijrah, pahala jihad dapat. Pahala hijrah, gitu ya. Baik, ini semangat buat kita teman-teman ya. Semangat. Kita kan masih muda, orang tua masih muda, jadi masih belum kelihatan fungsi hadis ini. Dan nanti kalau orang tua sudah sepuh penyakitan, baru hadis ini akan berfungsi. Bahagialah bagi orang tua yang ketika sepuh dirawat anaknya, bahagialah bagi anak yang ketika sepuh, ketika orang tuanya sepuh, mereka mau merawat.